Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 9. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas hari ini pada mata pelajaran prakarya. Sebelumnya Ustadz mengingatkan supaya tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring dan juga supaya tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan juga tetap selalu berdoa agar kita senantiasa diberi kesehatan yang barokah. Oke, pada pagi hari ini Ustadz akan membahas mengenai bab 5, yaitu membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Jadi, itu nanti berkaitan dengan kelistrikan yang masih simpel atau kelistrikan dasar. Ya. Ini juga merupakan bagian dari materi prakarya juga. Jadi ini Ustadz sampaikan juga. Yang pertama, sistem transmisi energi listrik. Sistem transmisi energi listrik merupakan proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari sebuah pembangkit menuju sistem distribusi kepada pelanggan atau konsumen. Ya, jadi ini adalah sebuah penyaluran listrik dari pembangkit. Biasanya bisa PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau bahkan kalau di luar negeri itu juga sudah ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut KBBI, istilah transmisi dapat diartikan sebagai pengiriman atau penerusan. Ya, ini gambaran singkatnya sistem pembangkit listrik. Nah, jadi, misalnya di dalam pembangkit listrik terdapat listrik dengan 12 kV sampai 24 kV. Kemudian ada trafo penaik tegangan dari 70 kV, kemudian 150 kV, 275 kV, dan 500 kV. Dari trafo itu nanti disalurkan melalui saluran transmisi. Kadang kalian menemui seperti tiang yang tinggi atau mungkin sutet. Nah, itu juga termasuk dari saluran transmisi listrik. Setelah akan tiba pada saluran distribusi, listrik yang disalurkan melalui saluran transmisi itu akan diturunkan tegangannya dulu melalui trafo penurun tegangan menengah, yaitu contohnya 20 kV. Nah, dari trafo tersebut kemudian disalurkan kembali melalui saluran distribusi. Setelah disalurkan melalui saluran distribusi, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo penurun tegangan rendah, yaitu bertegangan 230 volt atau 400 volt contohnya. Kemudian listrik akhirnya sampailah pada konsumen. Contohnya seperti kita ini, baik di rumah maupun di sekolah, itu kita termasuk konsumen listrik yang tegangannya itu sudah diturunkan menjadi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Itu proses penyaluran energi listrik. 1. Pembangkit listrik atau power plant. Pembangkit listrik berfungsi menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik di Indonesia diantaranya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Nah, itu contoh-contoh sumber tenaga dari pembangkit listrik atau sumber tenaga yang digunakan untuk membangkitkan listrik, khususnya yang ada di Indonesia. Ini contoh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Batam. Kemudian trafo penaik tegangan. Ya. Transformator atau trafo penaik tegangan berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik. Nah,
Jadi tegangan pada listrik itu bisa dinaik turunkan menggunakan trafo atau transformator. Tegangan listrik kemudian menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk disalurkan melalui sistem transmisi. Nah, standar tegangan tinggi di Indonesia yaitu 70 kV dan 150 kV, sedangkan tegangan rendahnya yaitu 275 kV dan juga 500 kV. Nah, ini contoh trafo atau transformator. Kemudian saluran transmisi. Nah, apa sih saluran transmisi itu? Saluran transmisi berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Fungsi gardu induk diantaranya untuk mengubah tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lain atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah dan sebagai pelayanan beban atau daya ke gardu induk yang lain kepada saluran distribusi. Di Indonesia, saluran tegangan ekstra tinggi sering disebut SUTET atau saluran udara ekstra tinggi. Nah, biasanya kalian berjumpa dengan sebuah tiang yang tinggi, kemudian ada banyak kabel, nah, itulah SUTET ya. SUTET, tiang listrik yang tinggi itu menyalurkan listrik dengan tegangan yang tinggi. Nah, ini contoh saluran transmisi, contoh SUTET. Kemudian trafo penurun tegangan menengah. Trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah di Indonesia adalah 20 kV. Kemudian saluran distribusi. Trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah di Indonesia adalah 20 kV. Kemudian ada trafo penurun tegangan rendah. Trafo penurun tegangan rendah berfungsi menurunkan tegangan dari saluran distribusi menjadi tegangan rendah sebesar 220 volt atau 380 volt. Dari trafo penurun tegangan rendah ini, listrik mengalir ke rumah atau konsumen. Ya, jadi itu inti yang bisa kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang dasar-dasar kelistrikan dulu, yaitu sistem transmisi. Insya Allah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas hal yang lain lagi. Oke. Insya Allah itu yang Ustadz bisa sampaikan pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.